Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ari Niko Eko Widianto. Saya merupakan dari kelompok pertama. Ingin menceritakan hasil kelompok kami tentang lingkungan eksternal organisasi, mata kuliah desain organisasi, dan pada pertemuan kali ini dosen mata pengampu dalam materi lingkungan eksternal organisasi kali ini yaitu Bu Putri Oktavitasari, Sarjana Ekonomi Magister Administrasi Bisnis, Universitas PGRI Madiun. Selanjutnya mengenai dalam kelompok ini terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri yaitu Hariko Widianto 1913, Agnes Dia 1913 Siska Dwi Anggita 1913 serta Bagas Akhri 1913 Dan selanjutnya pada materi kali ini akan dibacakan oleh saya sendiri tentang lingkungan eksternal. Pada lingkungan eksternal kali ini adalah memiliki satu pengertian bahwa lingkungan yang berada di luar organisasi yang perlu sekali dianalisis dan juga melakukan satu kesempatan adanya satu ancaman juga threat yang ada di satu lingkungan perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal kali ini berbagai macam ada satu bentuk analisis yang dimana untuk kedepannya memajukan satu perusahaan maupun ada satu analisis yang dimana mau memperbaiki suatu perusahaan itu mencapai satu kesalahan ataupun kekurangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, lingkungan eksternal kali ini sangatlah berpengaruh sekali dalam suatu berbagai macam kegiatan yang ada di suatu organisasi. Lingkungan eksternal kali ini memiliki suatu ancaman yang dimana memiliki threats yang berada di suatu lingkup perusahaan kali ini. Beberapa ancaman-ancaman baik seperti ada suatu kegiatan yang dimana penunjangan kegiatan suatu perusahaan itu ada satu kecurangan dan sebagainya. Itu satu pembahasan di mana dalam lingkungan eksternal organisasi tersebut. Lingkungan organisasi kali ini dapat didefinisikan sebagai sebuah elemen yang dimana adanya sangatlah luar biasa dalam suatu luar batas suatu organisasi dan potensi mempengaruhi suatu organisasi baik di dalam seluruh organisasi tersebut. Dalam suatu lingkup organisasi kali ini sangatlah memiliki elemen-elemen di dalamnya. Elemen-elemen baik di dalam suatu organisasi memiliki suatu potensi-potensi yang ada di satu organisasi tersebut. Materi tentang sektor dan domain organisasi kali ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu antara lain yang pertama tugas lingkungan tugas yang mencakup sektor organisasi yang sangat berinteraksi dengan secara langsung dan berdampak langsung kepada kemampuan organisasi yang tersebut, yang untuk sebagai mencapai tujuannya itu sangatlah mudah dengan baik dan dapat dimengerti dengan berbagai macam klien yang ada. Satunya cakupan lingkungan tugasnya seperti yang antara lain yaitu pertama industri, bahan mentah, sektor pasar, sumber daya manusia serta sektor internasional. Pada sektor industri kali ini memiliki berbagai macam lingkungan tugas dan job description masing-masing bahwa memiliki kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi organisasi pasti memiliki satu tujuan yang dimana untuk peningkatan satu produk dan lain sebagainya dalam pemasaran. Yang kedua itu bahan mentah, untuk salah satunya pengelolaan bahan mentah dan pengorganisasian seperti apa itu dilakukan saja dalam mentah tersebut. Sektor pasar kita harus memantau pasarnya, mengelolanya dengan baik dan seperti itu. Selanjutnya dalam sumber daya manusia, dalam pengelolaan sumber daya manusia itu sangatlah perlu sekali untuk peningkatannya, bahwa sumber daya manusia kali ini sangatlah penting sekali dalam satu perusahaan tersebut karena sebagai penunjang untuk keberlanjutan dari perusahaan tersebut, apakah akan satu adanya kemajuan maupun ada satu kemunduran tersebut. Selanjutnya adalah sektor internasional. Sektor internasional kali ini salah satunya dalam bentuk kegiatan yang dimana mencakup menambah berbagai macam kegiatan untuk menambah wawasan ataupun juga menambah kegiatan yang dimana ada satu tindak intervensi dalam suatu perusahaan dengan sektor internasional tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan umum yang mencakup sektor yang tidak berdampak langsung pada operasi sehari-hari perusahaan tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhinya. Yang pertama yaitu seperti mencakup lingkungan diantaranya seperti sektor pemerintah, sektor budaya, kondisi ekonomi, serta teknologi maupun sumber daya keuangannya. Yang pertama sektor pemerintah kali ini, sektor pemerintah ini tidaklah sangat dalam bentuk tidak berdampak sekali dalam perusahaan, tetapi perusahaan pasti perlu dalam sektor pemerintah kali ini, baik secara izin maupun ada satu kegiatan-kegiatan di mana untuk keberlanjutannya perusahaan tersebut dilakukan satu pengembangannya. Itu pasti ada suatu itikat baik di mana perusahaan pasti membutuhkan pemerintah tersebut. Yang kedua itu sosial budaya. Sosial budaya kali ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia itu akan mempengaruhi salah satunya itu sosial budaya dalam satu perusahaan tersebut, apakah
ada yang bertahan dalam satu sosial budaya itu berbagai macam banyak sosial budaya yang ada di perusahaan tersebut. Tapi kebanyakan itu pasti menerapkan berbagai macam kegiatan yang dimana salah dominalisasi di dalam suatu sosial budaya tersebut. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi salah satunya lingkungan umum yang berbatasan dengan lingkungan per individu satu karyawan satu perusahaan tersebut. Teknologi juga salah satunya tindakan yang dimana salah berpengaruh dalam lingkungan umum yang kegiatan sehari-hari pasti akan dilakukan oleh teknologi tersebut. Karena kenapa? Lingkungan ini mencakup berbagai macam kegiatan juga, karena teknologi adalah satu tindak kemanfaatan yang dimana perusahaan tersebut masih membutuhkannya. Yang selanjutnya itu sumber daya keuangan. Sumber daya ini sangat vital sekali dalam satu perusahaan. Karena kenapa? Karena pengelolaan sangatlah diperlukan sekali untuk yang pematangan dan juga pengolahannya. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Kondisi lingkungan yang kompleks dan terus berubah akan menciptakan kebutuhan untuk mengumpulkan informasi dan merespon jauh lebih besar. Ketidakpastian lingkungan, terutama berkaitan dengan sektor yang ditangani organisasi secara teratur dari hari ke hari. Dimensi sederhana kompleks menyangkut kompleksitas lingkungan yang mengacu pada heterogenitas atau jumlah ketidaksamaan elemen eksternal. Lingkungan yang kompleks dimaksudkan adalah lingkungan di mana organisasi berinteraksi dan dipengaruhi oleh berbagai elemen eksternal yang beragam. Organisasi beradaptasi dalam lingkungan yang berubah, antara lain satu, menambahkan posisi dan departemen. Ketika kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan eksternal meningkat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah posisi dan departemen dalam organisasi tersebut. Hubungan ini adalah bagian dari sistem terbuka. Setiap sektor di lingkungan eksternal membutuhkan karyawan atau departemen untuk menanganinya. Yang kedua yaitu membangun hubungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh organisasi dalam membangun hubungan yaitu membentuk departemen penyangga yang bertujuan untuk menyerap ketidakpastian dari lingkungan. Departemen ini mengelilingi inti teknis dan bertukar bahan sumber daya antara lingkungan dan organisasi. Yang ketiga yaitu diferensiasi dan integrasi, di mana diferensiasi organisasi mengacu pada perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional di antara para manajer departemen fungsional yang berbeda, dan perbedaan dalam struktur formal di antara departemen lainnya. Dengan perubahan lingkungan, maka departemen perlu menangani perubahan tersebut dengan cepat dan tepat. Sedangkan integrasi yaitu kualitas kolaborasi antara departemen. Integrasi formal seringkali diperlukan untuk mengkoordinasikan departemen. Ketika lingkungan sangat tidak pasti, perubahan yang sering terjadi memerlukan lebih banyak pemrosesan informasi untuk mencapai koordinasi horizontal, sehingga integrasi menjadi tambahan yang sangat diperlukan untuk sebuah organisasi. Selanjutnya mengenai bentuk mekanistik dan organik. Yang pertama, mekanistik. Satu, tugas dipecah menjadi khusus bagian terpisah. Yang kedua, tugas didefinisikan secara kaku. Yang ketiga, ada hierarkika yang ketat dari otoritas dan kontrol dan ada banyak aturan. Yang keempat, pengaturan dan kontrol. Tugas dipusatkan di puncak organisasi. Yang kelima, komunikasi yang bersifat virtual. Selanjutnya mengenai organik. Yang pertama, karyawan berkontribusi pada tugas umum departemen. Yang kedua, tugas disesuaikan dengan didefinisikan ulang melalui kerja tim karyawan. Yang ketiga, hierarki wewenang lebih sedikit dan kontrol dan beberapa aturan. 4. Pengetahuan dan kontrol tugas diletakkan di mana saja dalam organisasi. Yang kelima, komunikasi bersifat horizontal. Selanjutnya mengenai ketidakpastian rendah. Yang pertama, struktur mekanistik formal terpusat. Yang kedua, beberapa departemen. Yang ketiga, tidak ada peran yang terorientasi. Yang keempat, orientasi saat ini respon kecepatan yang sangat rendah. Selanjutnya mengenai ketidakpastian rendah sedang. Yang pertama, struktur mekanistik formal terpusat. Yang kedua, banyak departemen, beberapa rentang batas. Yang ketiga, sedikit mengintegrasikan peran. 4. Beberapa perencanaan respon kecepatan yang sedang. Selanjutnya mengenai ketidakpastian tinggi sedang. Yang pertama, struktur organik
kerja tim, partisipatif, dan desentralisasi. 2. Beberapa departemen banyak rentang batas. Yang ketiga, sedikit mengintegrasikan peran. Yang keempat, orientasi perencanaan cepat dan tanggapan. Selanjutnya, mengenai ketidakpastian tinggi. Yang pertama, struktur organik kerja tim, partisipatif, desentralisasi. Yang kedua, banyak departemen berbeda dengan rentang batas yang luas. Yang ketiga, banyak mengintegrasikan peran. Yang keempat, perencanaan peramalan yang ekstentif, respon kecepatan tinggi. Ketergantungan pada sumber daya eksternal. Ketergantungan pada sumber daya eksternal berarti bahwa organisasi bergantung pada lingkungan, tetapi berusaha untuk memperoleh kendali atas sumber daya untuk meminimalkan ketergantungan mereka. Yang pertama, ada pengaruh sumber daya eksternal. Dua strategi dapat diadopsi untuk mempengaruhi sumber daya di lingkungan eksternal. Yang pertama, ada membangun hubungan yang menguntungkan dengan elemen kunci dalam lingkungan. Yang kedua, membentuk domain lingkungan dengan mempengaruhi sektor-sektor utama. Selanjutnya ada pengaruh sumber daya eksternal. Selain membangun hubungan yang menguntungkan, organisasi sering mencoba mengubah lingkungan. Ada 4 teknik untuk mempengaruhi atau mengubah lingkungan perusahaan, yaitu yang pertama ada mengubah tempat berbisnis. Yang kedua ada aktivitas politik. Yang ketiga bekerja sama. Yang keempat jangan terjerumus dalam kegiatan yang tidak sah. Cukup sekian dari paparan materi dari kelompok 1. Mungkin apabila ada pertanyaan, saran maupun pendapat yang bisa teman-teman sebar lontarkan kepada kelompok 1, mungkin bisa dibahas mengenai di komentar di YouTube maupun di atas grup. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan, mohon maaf. Apabila begitu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.